Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama. Mari kita gunakan waktu yang ada. Dengan segenap hati kita mau menaikkan pujian penyembahan bagi Dia dan memohon kiranya Roh Kudus yang menyiapkan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku bersyukur, ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Oh, Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Syukur bagi-Mu.
Allah kekuatanku, harapanku, Kau Tuhanku, Kau Rajaku, sembah bagimu. Pujian bagimu. Terima kasih ya Tuhanku. Syukur bagimu Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk mengerti segala isi hati-Mu. Didik kami, bentuk kami, ajar kami Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan ini. Di masa-masa yang sulit ini, kita masih boleh bersekutu bersama. Kalau saat ini kita diberikan kesehatan, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kita diberikan kecukupan, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana jika saat ini Tuhan izinkan kita untuk kita sakit? Tapi bagaimana saat ini kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan? Dan kenyataannya tidak semua orang Kristen itu hidup bahagia di saat yang lain sakit dan menderita. Dan kenyataannya Tuhan tidak pernah berjanji hal yang demikian. Dalam iman percaya kita kepada Dia, kita tetaplah manusia biasa yang masih tinggal di dunia ini. Artinya, kita masih bisa merasakan kesusahan. Artinya kita masih bisa merasakan ketakutan. Tapi ada satu hal yang seharusnya membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, yaitu bagaimana kita menyikapinya. Dengan kesempatan ini mari kita belajar dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita mau baca Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat yang ke-19 juga untuk aku, Paulus penulis surat ini, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Paulus berkata di ayat yang ke-20 bahwa saat dia menulis surat ini, dia sedang dipenjarakan. Bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dan karenanya dia dipenjarakan. Dan dia berkata dalam penjara itu apa? Berdoalah juga untuk aku. Di sini kita belajar bagaimana kita menyikapi kesusahan. Bagaimana kita menyikapi ketakutan. Yang pertama dari Paulus kita belajar, jangan sungkan, jangan malu untuk kita minta bantuan. Bantuan apa? Doa. Jangan malu untuk kita bercerita kepada orang-orang, khususnya orang-orang seiman di sekeliling kita. Dan minta, tolong doakan aku. Tolong doakan aku. Aku sedang butuh keberanian. Aku ketakutan. Aku sedang butuh dikuatkan. Tolong berdoa buat aku. Dan yang kedua, Paulus dalam kesusahannya,
Dia mengarahkan pandangannya tetap pada Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia minta tolong didoakan, dia tidak minta tolong doakan aku supaya aku cepat bebas. Tolong doakan aku supaya Tuhan kirim malaikatnya dan melepaskan segala belenggu ini dan dengan caranya yang ajaib, dia bisa membawa aku keluar dari sini. Atau tolong doakan aku supaya orang-orang di dekatku, orang-orang sekitarku mengirimkan makanan yang enak-enak, mengirimkan pakaian, tempat tidur yang nyaman. Enggak. Ketika Paulus meminta didoakan, dia meminta didoakan supaya apa? Supaya aku diberi keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil sebagaimana seharusnya. Fokusnya tetap pada Tuhan. Di penjara sekalipun, fokus Paulus tetap untuk Injil Tuhan ini bisa diberitakan. Mari saat ini kalau kita dalam penderitaan, mari saat ini kalau kita dalam kesusahan, jangan terlalu fokus pada daging kita, pada kepuasan kita, pada diri kita. Mari arahkan pandangan kita pada Tuhan. Belajar untuk kita bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Fokus hidupku adalah Kristus. Dan itu tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Dan tidak berhenti di situ. Kita baca dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Fokus Paulus tidak pada kesenangan hatinya, pada kegembiraan hatinya, kepuasan dagingnya, enggak. Dalam masa-masa susah sekalipun, Paulus belajar untuk tetap memperhatikan sesamanya. Dan ini nampak ketika ia berkata, aku mengirim Tikhikus, tujuannya supaya apa? Supaya ia menghibur hatimu. Ini orang yang perlu dihibur, orang yang dalam penjara, orang yang ketakutan. Tapi orang ini memberikan teladan bagi kita bahwa segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi seharusnya tidak membatasi kita untuk kita mau mengasihi sesama lebih lagi. Aku rindu menghibur kamu. Dan di ayat-ayat selanjutnya Paulus berdoa buat damai sejahtera bagi mereka. Mari dalam kesusahan kita, jangan hanya terfokus pada kita seakan-akan kita ini orang paling menderita di dunia. Dan selayaknya orang-orang di sekeliling kita itu memberikan perhatiannya kepada kita. Justru dalam kesusahan kita, mari kita belajar untuk kita memperhatikan sesama. Seperti Paulus dalam penjara, seperti Paulus dalam ketakutan. Dia meminta saudara-saudaranya, dia bercerita kepada saudara-saudaranya dan meminta, doakan aku. Dia tidak malu mengakui keadaannya. Dan Paulus tetap fokus pada Tuhan. Berdoa supaya aku boleh beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Dan dalam segala keterbatasan itu tetap memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya ini menjadi suatu pelajaran dan teladan bagi kita. Jika saat ini mungkin Tuhan izinkan kita sakit, jika saat ini mungkin Tuhan izinkan ekonomi kita dalam kondisi yang susah, jika saat ini Tuhan izinkan orang-orang terdekat kita untuk pulang, untuk dipanggil Tuhan, dalam segala hal yang tidak kita mengerti, mari kita belajar untuk tidak membiarkan keadaan itu memenjarakan kita. Mari kita belajar dari Paulus yang walaupun fisiknya, tubuhnya di penjara, tapi penjara itu tidak membelenggunya, sebab di sana dia tetap menjadi berkat bagi sesama. Di sana dia tetap menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kita.
Mari kita mohon kiranya Roh yang Kudus yang menguatkan kita, supaya kita tidak dibelenggu oleh keadaan kita, supaya kita dikuatkan, supaya kita memiliki kerinduan untuk kita terus memuliakan Tuhan di saat-saat seperti ini, supaya kita diberi kerinduan untuk kita menjadi berkat bagi sesama di saat-saat seperti ini. Dan itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Berdoalah. Kiranya Roh Kudus yang berikan keberanian, kiranya Roh Kudus yang berikan kepada kita kekuatan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Dalam senang kami, dalam susah kami, dalam sehat kami, dalam sakit kami, dalam segala hal yang tidak kami pahami, dalam segala hal yang belum kami mengerti. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk kami bersyukur, yang memberikan kerinduan dalam hati kami, untuk kami terus memuliakan Tuhan di sini, untuk kami boleh menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama kami. Kami percaya segala sesuatu terjadi dalam kendali-Mu. Kami percaya segala sesuatu Kau izinkan tidak melebihi kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terus kuatkan kami, terus mampukan kami Tuhan. Ini doa kami. Segala puji syukur, segala sembah bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.